Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa salatul khawfi ala thalathati adrubin. Fasal ini menjelaskan tentang salat khauf, salat di mana dalam keadaan ketakutan. Itu ada ala thalathati adrubin, ada 3 macam. Di sini takutnya bisa jadi karena peperangan, dan ini memang yang disebutkan dalam hadis-hadisnya, atau karena hal lain, misalkan dia dikejar macan, singa, itu juga termasuk dalam hal ini. Ahaduha, yang pertama, ayyakunal adu, ini dalam kategori peperangan ya. Ayyakunal adu, hendaknya ada al-adu, musuh, fi gairi jihatil kiblati, berada di selain arah kiblat. Misalkan ada di arah timur, utara ataupun selatan. Tentunya kalau di sini ya, kalau di Madinah itu kan Makkah ada di selatannya. Fayufarriquhumul imamu firqataini, kemudian imam membagi makmum firqataini menjadi 2 kelompok. Jadi membagi makmumnya jadi 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi, satu kelompok dia menghadap ke arah musuh. Wa firqatun khalfahu, dan satu kelompok bermakmum pada imam. Jadi dia salat, sementara yang lain tidak salat, menghadapi musuh. Takutnya tiba-tiba musuh mengambil kesempatan ini lalu kemudian menyerang. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu, kemudian imam salat dengan makmum atau kelompok yang ada di belakangnya, rakaatan, 1 rakaat. Jadi salat 1 rakaat ini di sini dicontohkan salatnya 2 rakaat ya, seperti subuh. Kalau misalkan maghrib 3 rakaat, nanti mengikuti saja. Begitu juga kalau misalkan isya, zuhur, dan juga asar. Yang jelas dia salat dulu bersama imam 1 rakaat. Thumma, nah kemudian ketika imam sudah berdiri ya di rakaat yang kedua, ini contohnya salatnya 2 rakaat seperti subuh misalnya. Thumma tutimmu li nafsiha, kemudian makmumnya itu menyempurnakan sendiri, wa tamdi ila wajhil aduwi, kemudian dia bergiliran mengganti temannya tadi, kelompoknya yang tadi menghadapi musuh. Jadi wa tamdi, dan dia pergi ila wajhil aduwi, menghadap musuh itu tadi. Sementara yang tadi menghadap musuh belum sholat, dia kembali ke ikut makmum kepada sang imam. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, kemudian datang untuk sholat bermakmum atau ta'ifatul ukhra, makmum yang lain, kelompok yang lain yang tadi menghadapi musuh. Fayusalli biha rak'atan, kemudian imam sholat biha dengan mereka rakaatan, 1 rakaat, karena memang sholatnya 2 rakaat. Nah ketika sudah salam tentunya maka si makmum ya tinggal nambah 1 rakaat saja. Wa tutimmu li nafsiha, kemudian ternyata imamnya tidak salam lalu kemudian seperti kita masbuk, tidak. Jadi ternyata imamnya nunggu tahiyat, nunggu lama, sampai kemudian si makmum yang baru datang tadi, wa tutimmu li nafsiha, mereka menyempurnakan sholatnya sendiri, wa yusallimu biha, dan imam bersalam dengan makmumnya tadi. Jadi kalau mungkin dicontohkan gitu ya. Jadi di sini
arah kiblat sana kan. Nah, musuh di sebelah situ. Maka imam membagi dua kelompok. Kelompok pertama menghadap ke sini, begitu ya, yaitu menghadap ke arah musuh. Menghadap ke arah musuh di sini. Ada tidak mungkin atau benda penghapus. Tidak ada ya. Baik. Nah, jadi di sini makmum dan imam menghadap ke kiblat sebagaimana biasa sholat. Dan di sini musuh menghadap kelompok kedua menghadap ke musuh yang ada di sebelah sana. Sholat imam bersama makmum, sholat 1 rakaat saja. Ketika sudah berdiri, maka imam diam, lalu kemudian si makmum menyempurnakan sholat sendiri dan salam sendiri. Setelah selesai, mereka semua pindah formasi ke tempat ini. Sementara yang belum sholat kelompok yang ini ya, itu nanti masuk ke sini menggantikan yang sudah ada di memantau musuh. Nah, sholat dia bersama makmum, kan imam berdiri dan imam menunggu. Jelas tentunya imam sadar mereka sedang berganti formasi dan mereka sudah di belakang, kemudian dia melanjutkan, dia baca surat dan segala macam. Kemudian ruku, iktidal, sujud, itu semua yang makmumnya juga ikut. Ketika nanti sudah tahiyat akhir, maka si imam berhenti, diam. Kan imam sudah 2 rakaat, kan betul? Tadi rakaat pertama bersama kelompok yang pertama, kemudian rakaat kedua bersama kelompok yang kedua. Sementara makmum itu kan baru dapat 1 rakaat ya, maka si makmum menyempurnakan sendiri dan imam tetap menunggu. Ya, di sana bisa dia berdoa dan segala macam. Yang jelas dia harus menunggu makmum yang lagi menambah 1 rakaat kurangnya itu. Ketika sudah dirasa lengkap semua, mereka tahiyat juga, ya memberikan waktu seukuran membaca tahiyat, baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum juga itu. Seperti ini jika musuh berada di selain arah kiblat. Misalkan yang lainnya lah, pokoknya selain arah kiblat. Itu keadaan yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis rawa Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan wa Muslimun wa ghairuhuma, dan juga selain keduanya an Salih bin Khawat, dari Salih bin Khawat, amman syahida Rasulullah, dari orang yang pernah menyaksikan Rasulullah shalla yauma dzatir riqah, salat pada saat peperangan Dzatur Riqah. Salat al-khawfi dengan salat khauf. Jadi saat peperangan Dzatur Riqah namanya, Rasulullah pernah melaksanakan salat khauf ini. Sahabat yang menyaksikan ini menceritakan anna ta'ifatan shaffat ma'ahu, bahwa sekelompok makmum ya itu berbaris bersama beliau, menjadi makmumnya maksudnya. Wa ta'ifatan wujahil adui, dan sekelompok lagi menghadap atau memantau musuh. Takutnya musuh mengambil kesempatan hari ini, sehingga kalau misalkan musuh menyerang itu langsung ngasih aba-aba, musuh datang, musuh menyerang. Apakah kemudian buyar? Tidak, ada opsi yang ketiga nanti. Kalau tiba-tiba sholat, udah enak-enak sholat dengan formasi tersebut, tiba-tiba musuh datang menyerang, apakah kemudian buyar sama sekali sholatnya dihentikan? Tidak, tapi dia tetap nih, nanti ada yang model ketiga atau macam yang ketiga. Fasolla billati ma'ahu raka'atan, kemudian Rasulullah sholat bersama makmum yang di belakangnya 1 rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, lalu ketika sudah sampai 1 rakaat, beliau tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim, dan makmumnya menyempurnakan sendiri. Begitu ya. Jadi ada kalanya memang makmum bisa saja tidak sama dengan imam. Dalam kondisi apa? Kondisi seperti ini.
Thumma insarafu, ketika mereka sudah selesai insarafu, mereka berpaling menggantikan posisi kelompok yang memantau musuh. Fasaffu wajahal adwi, lalu mereka berbaris menghadapi musuh. Waja'at at-ta'ifatul ukhra, lalu datang untuk bermakmum kepada Rasulullah at-ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain yang tadinya memantau musuh. Fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi, kemudian Rasulullah salat menjadi imamnya mereka serakaat lagi, allati baqiyat min salatihi, yang tersisa dari salatnya. Kan salatnya 2 rakaat. Kalau misalkan 4 rakaat ya modelnya seperti ini, hanya saja 4 rakaat. Thumma thabata jalisan, lalu kemudian Rasulullah diam duduk, seperti yang tadi disebutkan ya, diam duduk menunggu makmumnya yang baru datang dan menambah 1 rakaat lagi. Lalu wa atamu li anfusihim, mereka menyempurnakan sholat mereka sendiri. Thumma sallama bihim, kemudian Rasulullah salam bihim dengan mereka. Jadi Rasulullah nunggu sampai mereka kira-kira sudah tahiyat selesai, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada metodenya sendiri ya, ada caranya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian wasani, model sholat yang kedua, ayyakuna fi jihatil kiblah, musuhnya ada di arah kiblat memang. Jadi musuh di sana dan kita di sini. Jadi memang menghadap kiblat dan memang waktunya sholat. Lalu akhirnya fayasuffuhum al-imamu saffaini. Sekarang imam tidak membagi 2 kelompok, tapi membagi 2 baris sholat. Kalau tadi kan kelompok satunya sholat, kelompok satunya enggak sholat. Sekarang memang dua-duanya sholat, hanya saja ada caranya. Lalu imam membagi makmumnya saffaini menjadi 2 saf, 2 baris, wa yuhrimu bihim. Lalu sang imam ihram bersama mereka, takbiratul ihram bareng, Allahu Akbar. Nah di sini bareng. Fa idza sajada, baca Al-Fatihah bareng, ruku bareng, i'tidal juga bareng. Hanya saja fa'idha sajada, ketika imam sudah sujud, sajada ma'ahu ahadus saffaini, maka sujud bersama imam ahadus saffaini, salah satu dari 2 saf itu. Di sini yang sangat memungkinkan adalah saf yang pertama. Begitu ya, saf yang pertama. Karena memang dia lebih dekat kepada imam, lebih mendengar suara imam dan lain-lain. Wa waqafa as-safful akhar, kemudian saf yang paling belakang tetap diam. Jadi dia tetap i'tidal, sallallahu alaihi wasallam, memantau musuh. Sementara saf yang pertama sudah itu sujud, duduk antara dua sujud kayak gitu. Naam, yahrisuhum, di mana mereka menjaga orang yang lain, yaitu orang yang di depannya yang sedang sujud. Jadi kelompok yang saf yang kedua itu menjaga saf yang pertama beserta imam. Fa idza rafa'a, ketika imam sudah naik ke atas, sujud, duduk dan terada sujud, kemudian Allahu Akbar, diikuti oleh makmum yang saf pertama. Nah disitulah kemudian saf yang kedua sekarang waktunya sujud. Begitu ya. Fa idza rafa'a, ketika imam sudah bangkit untuk membaca suratul Fatihah dan surat lainnya, sajadu, maka mereka saf kedua baru sujud, walahikuhu, dan mengejar ketinggalannya itu. Jadi dalam setiap rakaat seperti ini, gitu ya. Nah, jadi contohnya lagi seperti ini ya. Ini makmum kedua, makmum pertama, dan kemudian di sini imam. Ya kan? Takbir bareng mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sujud, Allahu Akbar, sujud juga, sami Allahu liman hamidah, semuanya sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud, Allahu Akbar, maka ini apa, saf yang pertama ikut imam. Sementara saf yang kedua dia itu menjaga, dia tetap berdiri. Takut-takut nanti ada menyerang, dia langsung ngasih kode, musuh datang, padahal sedang khusyuknya sujud, ya kan? Sujud kan orang ada yang memang khusyuk gitu, sujud lupa. Nah, ini diambil kesempatan takutnya oleh musuh. Makanya di sini yang mencatat. Sujud, duduk antara udah sujud,
kemudian bangkit, Allahu Akbar. Nah, di sini kemudian dia baru sujud. Dia mengejar, Allahu Akbar, kemudian sujud, baru kemudian naik lagi ke atas. Baru kemudian imam, Alhamdulillahirabbil alamin dan lain-lain. Setiap rakaat kayak gitu. Nanti rakaat kedua begini lagi. Ini metode yang kedua. Kalau musuh berada di arah kiblat. Itu dulu ya. Kalau sekarang gimana kira-kira? Wong sekarang sudah pakai tank, pakai pesawat, di mana memang tidak terdeteksi. Dulu menghadap kayak gini, menghadapi musuh, ada yang menjaga, karena tidak tergambarkan serangan itu dengan cara yang gaib istilahnya, yang tanpa diketahui. Kalau sekarang kan dari atas bisa tembak, dari berkilo-kilo bisa, sniper kan kayak gitu kan. Nah, tapi tetap ini berlaku. Nah, apa hadisnya? Rawa Al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qaman nabiyyu, Rasulullah tegak berdiri untuk sholat. Wa qaman nasu ma'ahu, dan manusia juga berdiri di belakangnya. Fakabbaru wa kabbaru. Fakabbara, Rasulullah takbir, wa kabbaru, dan mereka juga takbiratul ihram. Wa kabbaru ma'ahu. Wa raka'a nasun minhum, kemudian ruku nasun, sekelompok manusia minhum di antara mereka. Tsumma sajada, lalu Rasulullah sujud, wa sajadu ma'ahu, dan orang-orang juga sujud bersama beliau. Wan nasu kulluhum fi salatin, sedangkan manusia pada saat itu sedang melaksanakan sholat semuanya. Walakin, hanya saja, akan tetapi, yahrusu ba'duhum ba'dan, sebagian mereka menjaga sebagian yang lain. Caranya seperti tadi. Nah, itu cara yang kedua pelaksanaan sholat khauf. Kemudian wasalitu, adapun yang ketiga, ayyakuna, hendaknya ada, fi syiddatil khaufi, ya, berada di dalam gentingnya ketakutan. Maksudnya ketakutan yang sangat genting. Wal tihamil harbi, dan berkecamuknya peperangan. Jadi sedang perang itu kan kadang lama ya. Sementara ini sudah masuk waktu sholat gitu kan. Maka bagaimana? Fayusolli kaifa amkanahu, maka dia sholat kaifa amkanahu, bagaimanapun dia mampu melaksanakannya, semampu mungkin. Rajilan, baik dalam keadaan berjalan, au raqiban, atau dalam keadaan mengendarai kendaraan, termasuk juga lari dan yang lainnya. Termasuk juga misalkan sedang berenang karena perangnya di tengah lautan, misalnya, dia sudah sambil sholat kayak gitu kan. Cuman di sini tidak perlu untuk ruku, tidak perlu untuk sujud. Maksudnya melaksanakan rangkaian kegiatan yang tidak perlu. Jadi cukup di dalam hati. Sambil perang, oh saya sedang baca Al-Fatihah, oh saya sedang ruku, oh saya sedang sujud, oh saya sedang tahiyat misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi di hati saja. Tapi tetap dia sholat istilahnya. Begitu ya. Nah, ya kalau misalkan dia kejar-kejaran sama musuh, tiba-tiba punya sujud, lalu sujud, ya belum sendiri dia. Gitu kan. Tanpa harus lelah musuhnya untuk mengalahkannya gitu kan. Nah, mustaqbilal kiblati, baik juga menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha, ataupun tidak menghadap kiblat. Jadi terserah. Yang penting dia sedang sholat, ya tentunya semampu mungkin. Termasuk juga sebagaimana dijelaskan oleh ulama, itu adalah kalau misalkan dikejar musuh, tidak perang tapi dikejar musuh, atau dikejar singa, macan, hewan-hewan buas, dan waktunya memang sudah waktu sholat dan tidak mungkin melaksanakan nanti karena sebentar lagi habis waktu sholatnya, maka dia sholat ini syiddatul khauf. Begitu. Ada dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat yang 5 waktu, was shalatil wusta, dan khususnya salat pertengahan, salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kepada Allah, beribadah kepada Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum,
Maka jika kalian takut karena peperangan, diantaranya farijalan, maka boleh sholat berjalan, au rukbanan, atau mengendarai kendaraan. Fa idza amintum, maka apabila kalian telah aman, fadkurullaha, maka ingatlah kepada Allah. Ditafsirkan adalah sholatlah, kama allamakum, sebagaimana kalian diajarkan, malam takunu ta'lamun, apa yang kalian dulunya belum ketahui. Al-wusta maksudnya adalah sholatul asar, qanitin maksudnya adalah khashi'in, khusyuk, kama allamakum maksudnya apa? Ai a'malus sholat, ya rangkaian kegiatan sholat itu. Rawal al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan an Ibni Umar, dari Ibni Umar, fi wasfihi sholat al-khawf, dalam sholatnya beliau sholat al-khawf, terhadap sholat khawf. Fa in kana khawfun huwa ashaddu min dzalik sallau rijalan qiyaman ala aqdamihim. Kalau sekiranya rasa takut, genting, pokoknya sangat menakutkan karena ya perang ini tadi, huwa asyaddu, itu sangat genting, min dzalika, dari hal itu, sallau, maka mereka para sahabat itu salat rijalan, baik itu berjalan, qiyaman, berdiri, ala aqdamihim, ya berdiri di atas kaki mereka, au rubbanan, atau mereka mengendarai kendaraan, mustaqbilil kiblati au ghairu mustaqbiliha, baik mereka itu menghadap kiblat ataupun tidak. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan, qala Malikun, qala Nafi' mengatakan, la ara Abdullah ibn Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah. La ara, aku tidak tahu Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar dzakara dzalika, menyebutkan hal itu, illa an Rasulillah, kecuali dari Rasulullah SAW. Karena sahabat tidak mungkin ngarang-ngarang untuk kemudian menceritakan hadis, ya, menyimpulkan satu hukum, itu sahabat. Nah, jadi ini adalah tata cara pelaksanaan salat khawf. Jadi ada 3 lagi. Nah, kemudian faslun, masuk pada fasal baru, wa yahrumu, dan haram, ala rijali, atas orang laki-laki, lubsul harir, mengenakan sutra. Dimana kan banyak ya orang jualan sarung sutra, kan banyak itu sarung sutra 100% apalah dan sebagainya. Sebenarnya keharaman ini tidak mutlak. Betul, secara hadisnya disebutkan haram, nanti akan disebutkan juga haram memang laki-laki menggunakan sutra. Hanya saja kalau itu sutranya 100%. Kalau sutranya jika dihitung hanya sekitar 20% dari 100% satu benda, maka itu tidak mengapa. Kalau misalkan 500%, 50%, itu tidak boleh juga, karena adalah separuh-separuh. Yang boleh itu hanya sedikit saja. Nanti akan dibahas tentang menggunakan sutra bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu boleh. Jadi silakan mengenakan sutra, tapi mahal ya, karena sutra itu adalah kain yang bagus dan bergengsi, mahal. Itu yang pertama, lubsul harir, menggunakan sutra bagi laki-laki haram. Wa tafattumu bidzahabi, dan cincin menggunakan emas, itu juga haram. Cincin atau kalung misalnya ya, ada laki-laki yang menggunakan kalung emas, nah gitu ya, padahal dia sudah emas gitu kan, menggunakan emas, itu nggak boleh, diharamkan. Wa yahillu lin-nisa'i, dan halal bagi wanita. Jadi wanita menggunakan emas silakan, menggunakan sutra juga boleh. Wa qaliludz dzahabi wa kathiruhu, sedikitnya emas, wa kathiruhu, dan banyaknya emas, fit tahrimi, di dalam keharamannya bagi laki-laki, sawaun, itu sama aja. Sawaun itu sama, podo. Ini tentunya kalau dipakai ya. Jika hanya sekedar disimpan, jadi misalkan
dia mempunyai uang dinar misalnya yang terbuat dari emas itu disimpan di rumahnya, itu tidak apa-apa. Jadi menyimpan nabung itu kan hukumnya boleh ya. Kalau misalkan tujuannya at-takatsur, menumpuk harta, itu nanti keharamannya karena menumpuknya itu. Bukan karena dia nyimpen uang, tapi numpuk yang kemudian memperbanyak harta. Emas itu tadi itu yang kemudian diharamkan. Nah, apa dalilnya? Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira walad dibaja. Janganlah kalian gunakan sutra. Al-harir artinya sutra juga. Dibaj itu artinya sutra. Nah, sama. Warawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatamiz zahabi. Lirijal ya. Annahu naha, bahwa Rasulullah melarang an khatamiz zahab, dari cincin emas bagi laki-laki. Warwa Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati. Telah diharamkan penggunaan sutra dan emas ala dhukuri ummati, atas umatku yang laki-laki. Kepada laki-laki dari kalangan umatku itu enggak boleh. Wa uhilla li inafihim, dan dihalalkan li inafihim, bagi wanita-wanita mereka. Jadi wanita itu diperbolehkan, padahal wanita itu sudah perhiasan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah perhiasan, tapi perhiasan yang terbaik di dunia itu adalah wanita yang shalihah. Berarti kalau wanita yang shalihah sudah tidak membutuhkan perhiasan, sebab dirinya aja sudah perhiasan. Berarti apa? Kalau ada wanita masih menggunakan perhiasan ini itu berarti bukan. Jadi kan dibalik saja gitu kan. Makanya wanita muslim memang nggak butuh perhiasan. Kenapa? Dia memang sudah perhiasan. Kan gitu ya. Tapi tidak begitulah. Jadi ngambil pemahaman hadisnya tidak begitu ya, sehingga nanti ada wanita yang pakai perhiasan langsung dituduh tidak solehah. Kenapa? Karena di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan kebolehannya. Dan istri-istri Rasulullah ada yang menggunakan kalung, gitu kan? Ada yang menggunakan anting, itu boleh bagi wanita. Nah, berarti pemahaman hadisnya ketika perhiasan diberi perhiasan, nah itu akan sangat menarik bagi suaminya. Nah, selanjutnya, wa idza kana ba'du thawbi, ketika ada sebagian baju ibroisiman terdapat sutranya. Ibroisim juga artinya sutra juga. Wa ba'duhu qutnan, dan sebagian lagi adalah kuten. Kuten itu bahasa Inggrisnya juga ngambil dari sini cotton. Nah, dari bahasa Indonesia menjadi katun. Nah, itu ya. Jadi ini baju katun, au katanan, atau baju linen, kain linen. Kain linen itu yang kayak apa? Yang bentuknya dari nilon kecil itu ya? Ya, bahan dasarnya nilon, mungkin itu linen. Nah, bagaimana kalau misalkan ada sutra tapi sedikit, hanya untuk sebagai hiasan tapi sedikit sekali? Ini ada ba'du thawbi, sebagian kain itu ada sutranya. Maka jaza lubsuhu, itu boleh menggunakannya
malam yakun al-ibrazaimu ghaliban, selama sutranya tidak lebih banyak, jadi dikit saja. Makanya sarung-sarung yang dijual itu boleh itu, karena sutranya tidak 100%, hanya berapa dikit pokoknya. Apa dalilnya? Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakada. Beliau melarang menggunakan sutra illa hakada, kecuali seperti ini. Wa asyara, beliau kemudian mengisyaratkan bi isbi'aihi atau bi usbu'aihi, sama dengan kedua telunjuk beliau, allataini taliyanil ibhama, yang keduanya dekat dengan jempol, segini. Jadi kecuali hanya segini, kecuali hanya segini, kata Rasulullah. Itu laki-laki nggak boleh pakai sutra kecuali hanya seukuran segini. Illa hakada. Qala rawil hadits, perawi hadis itu kemudian menjelaskan makna hadis ini seperti apa. Fima alimna, sepengetahuan kami, annahu, bahwa yang dimaksud Nabi itu yakni al-a'lam, adalah pinggiran kain saja, pinggiran baju, di pinggir-pinggirnya. Berarti kalau di pinggirnya kan sedikit. Ini jauh baju di saat itu ya. Baju di saat itu. Apa pinggirnya baju itu apa? Hiya al-khutut, garis-garis, semacam garis allati takunu, yang ada ala hawasyith thawbi, di pinggirnya baju dan yang semisalnya. Al-ibraisim ahsanul khair. Ibraisim itu ya sutra, cuman sutra yang terbaik dari sutra yang ada. Makanya kalau sedikit itu hukumnya boleh saja bagi laki-laki. Kalau perempuan yang boleh memang. Kemudian wa ithnani, dan dua, bukan, kok di situ. Ya, jadi seperti itu ya. Ini pembahasan tentang penggunaan sutra emas bagi laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian faslun wa yalzamu, dan wajib. Ini tentang masalah mayit sekarang. Fil mayyiti, dalam masalah mayit, arba'atu asya, 4 perkara. Jadi kalau ada orang mati, kewajiban itu ada 4 perkara. Bagi siapa? Bagi yang masih hidup. Soalnya yang mati sudah tidak ada kewajiban lagi. Yang pertama, ghusluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Wassalatu alaihi, dan mensolatinya. Wa dafnuhu, dan menguburkannya atau memakamkannya. Ajma'al muslimuna, kaum muslimin dari dulu sampai sekarang telah sepakat ala wujubi hadhil umuri, akan kewajiban perkara 4 ini. Ala wujubi hadhil umuril arba'ah, wujuban kifaian, dengan kewajiban yang kifai. Kewajiban yang kifai. Kifai itu secara menyeluruh. Kifayah. Kifayah. Waddalilu ala luzumiha al-ijma'u. Waddalilu, adapun dalil akan ke luzumiha, kewajibannya, al-ijma'u adalah ijma'u sahabah. Al-mustanadu ila ma warada minal ahadith, yang disandarkan kepada apa yang datang dari hadith. Allati sayati ba'dun minha fil babi, yang akan datang sebagian dari hadis itu dalam bab ini nanti. Kemudian wa ithnani, ada 2 orang, la yusalani, yang tidak perlu dimandikan, wala yusalla alaiha, dan tidak perlu disolati. Jadi dia nggak disolati nggak apa-apa, nggak dimandikan juga nggak apa-apa, bahkan nggak usah. Yang pertama, asyahidu fi ma'rakatil musyrikina, orang yang syahid dalam peperangan orang yang musyrik. Jadi ketika berperang melawan orang musyrikin, orang kufar, lalu dia meninggal di situ, maka langsung dimakamkan. Seperti contohnya syuhada Uhud, yaitu sahabat-sahabat yang meninggal dunia saat peperangan Uhud. Uhud
Itu kan terjadi setelah Al-Badrul Kubra, setelah peperangan Badar besar, kemudian membalas dari pihak kaum musyrikin di Makkah. Lalu ada beberapa sahabat yang meninggal, di antaranya siapa? Hamzah, itu meninggal saat itu, yang dihancurkan, dirobek-robek telinganya, hidungnya dan sebagainya. Itu beliau dan juga sahabat-sahabat yang lain dikuburkan tanpa disolati, tanpa dimandikan. Bahkan bajunya ya nggak usah diganti kayak gitu kan, nggak usah diganti, langsung dengan darah-darahnya. Itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Wa ithnani, ada dua orang, la yusalani wa la yusalla alaihima, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Yang pertama, asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang syahid dalam peperangan dengan orang musyrik atau orang kufar, maka nanti langsung dikuburkan. Yang kedua, wasiktu, bayi keguguran, bayi yang prematur,
alladzi lam yastahilla sharifan, yang belum menjerit saat dilahirkan. Jadi lahir memang sudah dalam keadaan meninggal sudah meninggal, dan dia tidak terbentuk istilahnya bentuk tubuh manusia kayak gitu kan, berupa ya ada cuman tidak sempurna, maka dia tidak perlu disolati dan juga tidak perlu dimandikan. Tapi kalau sudah menjerit seperti misalkan menangis ya sebagaimana anak kalau dilahirkan kemudian meninggal, maka nanti disolati dan juga dimandikan seperti itu. Nah, sesuai dengan hadis li hadits Tirmidzi wa ghairihi an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiflu la yusalla alaihi, anak kecil yang keguguran tidak perlu disolati atasnya, wala yarithu, dan dia tidak mewarisi, wala yurathu, dan tidak diwarisi, hatta yastahilla, kecuali anak kecilnya itu sudah menjerit, menangis, itu nanti berlaku kemudian disolati, dimandikan, mewarisi dan diwarisi. Nah, kemudian wa yusalu al-mayyitu witran. Sekarang cara memandikannya, wa yusalu, dan dimandikan al-mayyitu mayyit witran, ganjil 3, 5 dan seterusnya. Pokoknya yang penting ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan hendaknya ada fi awwali ghuslihi, di saat basuhan pertama, sidrun menggunakan atau dicampur dengan pohon bidara, daun pohon bidara yang sudah diremukkan, yang sudah dijus kalau sekarang mungkin, maka nanti dicampurkan dengan air lalu akhirnya dibasuhkan. Ini basuhan pertama. Wa fi akhirih, nanti ketika basuhan terakhir apa? Wa fi akhirih syai'un min kafur, yaitu syai'un, sesuatu atau sedikit, min kafurin, dari kafur, dari airnya itu dicampur dengan kafur. Kafur itu apa? Kapur barus. Nah, kapur barus itu bukan kapur barus tulis itu. Kamper, orang Madura bilangnya. Terus di Jember itu bilangnya karbon, atau pewangi yang biasanya di kamar mandi yang kayak bola-bola warna-warni. Nah, itu dia. Menggunakan itu nanti dihaluskan lalu dicampurkan dengan airnya. Nah, itu terakhirnya nanti dicampur biar wangi. Baik. Dalla ala dzalika, dalla menunjukkan atas hal itu, marwa al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim, an Ummi Athiyyah al-Ansariyah qalat, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah masuk menemui kami, wa nahnu nughassilu ibnatahu, dan kami memandikan putrinya beliau yang telah meninggal, ya, Ruqayyah. Kemudian faqala ighsilnaha, lalu Rasulullah bersabda, basuhlah atau mandikanlah dia, salasan, 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktsara min dzalika in ra'aitunna, atau lebih banyak dari hal itu, in ra'aitunna, jika dipandang perlu, jika kalian melihat perlu. Bima'in wasidrin, pertama dengan air wasidrin dan daun bidara, waj'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah di akhirnya kafuran, ya, kafur tadi, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur, dicampur airnya. Wabda'na, kemudian mulailah, bimaya miniha, dengan basuhan yang kanan, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan tempat-tempat membasuh wudu dari anggota badan itu. Nah, witran, maksud witran adalah adadan mufradan, hitungan ganjil. Sidrun adalah warakun madkukun linau'in minasyajar, jadi semacam daun yang dihaluskan, linau'in minasyajari,
semacam pohon lah kayak gitu ya, semacam bagian dari pohon. Sidir. Kalau di sini mungkin sulit ya, biasanya banyak di pegunungan. Kalau bahasa Maduranya bukol, bukol itu sidir. Kafur, yang dimaksud kafur adalah kamamun nakhli. Jadi dia bubuk mayang korma. Jadi korma itu kan masih ada mayangnya sebelum jadi buah kayak gitu, sebelum jadi ya jadi buah, masih berupa semacam daun, itu nanti dihaluskan. Ai zuhruhu, atau yaitu apa? Zuhruhu, bunganya. Nah, ini kafur semacam itu. Ala kulli hal, boleh juga menggunakan kamper tadi itu, karena biasanya kafur diartikan. Baik, selanjutnya wa yukafanu, dan dikafani mayit itu fi thalathati athwabin biyudin, menggunakan 3 baju yang berwarna putih, 3 helai baju putih, laisa fiha qamisun, di mana di dalam kafan itu tidak menggunakan komis, gamis, kebaya, abaya, kebaya ya. Jadi tidak menggunakan baju itu. Nanti gamisnya dibikin dari kafannya itu tadi. Jadi dibikin semacam gamis-gamisan. Wala imamatun, dan juga tidak menggunakan imamah bagi laki-laki khususnya. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah dikafani fi thalathati athwabin bidin, yaitu dengan 3 baju berwarna putih, sahuliyatin, yang bahannya katun. Ini juga artinya katun juga, selain tadi kutun. Laisa fiha qamisun wala imamatun, Rasulullah tidak menggunakan gamisnya beliau, jubahnya, gamis istilahnya, seperti ini gamis namanya, wala imamatun, dan juga tidak menggunakan imamah. Sahuliyah, apa sahuliyah? Thiyabun biyudun, baju putih, naqiyatun, yang sangat cemerlang, la takunu illa minal qutni, dia tidak terbuat kecuali dari katun. Wakila, ada yang menyebut sahuliyah itu nisbatun ila baladin bil Yaman, itu nisbat kepada satu negeri di daerah Yaman, karena Yaman dari dulu memang terkenal dengan bajunya ya, dan Rasulullah sangat suka baju buatan Yaman. Makanya orang-orang Yaman, orang Hadramut itu sudah ke Mekah dulu. Sebelum diutusnya Nabi, itu sudah berdagang. Orang-orang Makkah juga pergi ke Yaman, ke Syam, ke Romawi. Jadi memang dari dulu sudah sering membuat kain dan sebagainya. Nah, jadi ini terkait mengkafani. Kemudian untuk selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu tata cara pelaksanaan sholat mayit. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan dulu? Ya, silakan. Kemarin. Kemarin kejadian yang artis meninggal itu, Pak. Oh iya. Pada Ihsan apa itu? Itu beliau berdua dikuburkan dalam satu liang lahat. Dalam Satu liang lahat. satu liang lahat. Terus pakai peci. Pakai Peci. peci. Peci terus. Ya itu bagaimana? Nah, jadi begini. Baik. Peraturannya di dalam, sebenarnya belum tuntas ya. Peraturannya di dalam menguburkan mayit, karena kalau sholatnya sudah jelas disolati, dimandikan sebisa mungkin ya, karena dalam keadaan kecelakaan seperti itu. Nah, dikuburkannya itu menurut cerita yang saya baru dengar sekarang ini, itu satu kubur, satu liang lahat dengan 2 orang. Iya kan? 2 orang dalam satu liang lahat. Dan bahkan dalam satu
peti. Petinya dua. Ada peti. Oh, lain peti, cuman masih dalam satu Ya. liang. Itu betul kabarnya. Iya. Sahih istilahnya. Iya. Betul. Jadi begini. Ada videonya. Menguburkan mayit ya, mayit. Misalkan ada 2 orang dikuburkan dalam satu lubang, satu kuburan, pertama itu hukumnya nggak boleh. Di sini di akhir sekali disebutkan wala yudfanu ithnani fi qabrin. Tidak boleh 2 orang itu dikuburkan dalam satu kuburan yang sama. Illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Hajatnya di sini tertentu. Tertentu apa? Misalkan dia meninggal dalam peperangan. Hajatnya cuma itu. Kalau ini kan soalnya di awal pernah mengatakan Ustaz sehidup semati. Nah, ini tidak termasuk hajat yang dibenarkan di dalam Islam. Seperti itu ya. Cuman secara umum kewajiban untuk menguburkan memang sudah gugur. Hanya saja orang yang menguburkan itu seharusnya 2 orang ya 2 kuburan seperti itu. Gitu ya. Makanya hukumnya tidak boleh. Ini bertentangan dengan peraturan itu sendiri. Walaupun dia sudah mengikat cinta, hidup semati, bahkan apalah dan sebagainya, itu tidak masuk dalam hajat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang Islam meninggal dunia? Itu dikafani nggak? Tak tahu di Nggak ada videonya. Nah, orang Islam Nggak benar. kemudian meninggalnya itu harus dikafani, kemudian dikuburkan sebagaimana yang sudah kita tahu. Itu sudah kesepakatan ulama, dan bahkan Rasulullah sendiri melakukan hal itu kepada sahabat-sahabat yang ada. Tentunya ketika bukan meninggal saat peperangan. Nah, sehingga itu merupakan takrir dari Rasulullah, memang harus seperti itu. Nah, kalau di wadahi peti, ya kita lihat dulu. Nah, ini sudah tidak memungkinkan, Ustaz. Darah kemana-mana misalnya, badannya juga sudah karena tabrakan ya seperti itu, hancur ini juga macamnya. Tidak ada cara lain kecuali hanya ini. Nah, itu baru dibenarkan. Ya sepertinya memang seperti itu ya, kan kemarin meninggalnya itu kan ya namanya kecelakaan tunggal, juga di tol yang memang sangat kencang sekali, ya hancur gitu kan orangnya. Semoga kita diselamatkan dari kejadian seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau memang tidak ada cara lain kecuali menggunakan peti, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Hanya saja nanti dikafankan sebisa mungkin, karena ini meninggalnya kan sudah tidak seperti manusia biasanya ketika meninggal. Nah, jadi begitu. Baik, yang lain mungkin yang fenomena-fenomena yang lagi viral ceritanya. Baik. Ada mungkin? Nggak ada? Baik. Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita akhiri. Kita buka di pertemuan yang akan datang. Untuk pekan depan UAS ya. Itu kan sudah didobel UTS dengan UAS. Berarti soalnya berapa ini? Soal UTS kita masukkan, soal UAS kita masukkan juga. Ya, kisi-kisinya dari masalah al-arsalul masnunah sampai belakang ini. Ya, al-arsalatul masnunah kan dari sana dulu dimulainya sampai yang terakhir itu. Ya nanti tidak semuanya, tidak semua di nah, hanya sebagian saja, insyaallah mudah. Baik, ini saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana
ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا